Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syatin fi kisril khimati. Kisril ya. Kemudian Rasulullah memandang pada seekor kambing, yang ada di sisi kemah itu. Faqala ma hadhihi syatu ya umma ba'bad. Qalat syatun khalafahal juhdu andal wanam. Lalu kata Rasulullah, ini kambing apa ini Ummu Ma'bad? Kata Ummu Ma'bad, itu kambing Rasulullah yang tertinggal dari teman-teman kambing sesama kambing-kambing yang lain oleh kelelahan, lemes dia Rasulullah. Jadi nggak bisa bersama kambing-kambing teman-temannya yang lain karena kelelahan dia Rasulullah. Qalat hal biha min labanin, qalat hiya ajhad min dzalik. Kata Rasulullah, apa ada susunya? Di ambangnya ada susunya enggak? Di ambingnya ya. Kapur. Lalu kata Ummu Ma'bad, itu Rasulullah lebih lemes lagi, sama sekali tidak ada susunya. Lebih lelah lagi untuk dapatkan susu dari ambing kambing itu. Qala fata'adzani lali an ahlibaha, qalat bi abi anta wa ummi in ra'aita biha haliban fahlibaha. Kata Rasulullah, boleh izinkan saya untuk memeras susu kambing ini. Kata Ummu Ma'bad, saya korbankan ayah dan ibu seandainya buat engkau ya Rasulullah, seandainya engkau melihat ada susu di ambing kambing itu, ya silahkan diperas Rasulullah. Fada'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famassaha bi yadihi dir'aha wa sammallaha ta'ala wa da'alaha fi syatiha. Kemudian Rasulullah nyuruh ambil kambing itu, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah usapkan tangannya ke ambing kambing itu. Kemudian Rasulullah menyebut nama Allah, bismillah. Kemudian didoakan kambing itu. Rasulullah mendoakan Ummu Ma'bad ya. Rasulullah mendoakan Ummu Ma'bad dalam hal ini kambing yang lemes ini. Fatafajat alaihi wadarrat wajtarrat. Ternyata kambing itu langsung memekarkan kedua kakinya, artinya siap untuk diperas. Kemudian ternyata deras air susu yang keluar dari ambing kambing itu deras, wajtarrat, dan kambing itu sambil mengunyah sisa-sisa makanan di mulutnya itu. Fada'a bina in yurbidur rahdah fa'alafa bihi sajjan hatta alahul baha'u. Kemudian Rasulullah menyuruh ambilkan wadah susu ya, ember yang bisa menyegarkan orang-orang rombongan Rasulullah itu, dikasih minum susu itu semua. Kemudian Rasulullah memeras di dalam wadah itu, memeras susu segar yang deras, sampai Rasulullah terlihat wajahnya berseri-seri dari girangnya melihat susu itu sangat deras. Semasalaha hatta rawiyat. Kemudian Rasulullah ya memberi minum kambing itu sehingga kambing itu jadi segar dari susunya sendiri ya. Susu kambing itu sendiri. Wasaqu ashabahu hatta rawaw. Dan sahabat-sahabat Rasulullah dikasih minum semua sehingga mereka jadi segar. Summa syariba akhiruhum summa halaba bihi tsaniyan. Kemudian orang yang terakhir pun dari kaum itu ikut minum. Artinya kebagian semua sampai yang terakhir. Kemudian Rasulullah peras lagi. Padahal susu kambing itu tadi kata Ummu Ma'bad kurus lelah, tidak ada apa-apanya. Ternyata di perasan yang kedua kali ini
Rasulullah ba'da bad'in, setelah perasaan yang pertama, hatta mala'al ina'ah, sehingga wadah itu penuh. Rasulullah mengisi wadah itu penuh dengan susu itu. Tsumma ghadarahu indaha wa bay'aha wartahalu anha. Kemudian Rasulullah tinggalkan wadah itu, ember itu di sanding kambing itu. Kemudian Rasulullah membayar. Oh, di sisi Ummu Ma'bad ya. Dibiarkan sisa-sisa susu itu di Ummu Ma'bad. Kemudian Rasulullah membaiat Ummu Ma'bad untuk setia kepada Rasulullah, dan rombongan Rasulullah pergi meninggalkan Ummu Ma'bad. Rawahu fi Syarh Sunnah wa Ibnu Abdul Bar fil Isti'ab wa Ibnu Jauzi fi Kitab al-Wafa'i. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Baghawi. Imam Baghawi di kitab Syarh Sunnah dan Ibnu Abdul Bar di kitab Isti'ab, dan oleh Imam Ibnu Jauzi di kitab al-Wafa'. Al-haditsu tasi'a asyara an Amr bin Akhdab al-Ansari radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu yawman al-fajr wa sa'idal minbar fa khadabana hatta hadarat adh-dhuhr fa shalla fa nazala fa shalla thumma sa'idal minbar fa khadabana thumma hadarat al-asr thumma nazala fa shalla thumma sa'idal minbar hatta warabat asy-syamsu fa akhbarana bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Qala fa a'lamuna ahfaduna, rawahu Muslim. Hadis yang ke-19 ialah diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Akhdab al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata Amr bin Akhdab, dulu pernah Rasulullah salat bersama kita pada suatu hari salat subuh. Kemudian Rasulullah naik mimbar. Kemudian Rasulullah berceramah, berorasi kepada kita sampai tiba waktu sholat zuhur. Kemudian Rasulullah turun dari mimbar, kemudian sholat zuhur. Kemudian Rasulullah naik mimbar lagi, kemudian Rasulullah berkhutbah lagi, bernarasi lagi, berorasi lagi, sampai datang waktu sholat asar. Kemudian Rasulullah turun mimbar, sholat lagi, sholat asar, kemudian naik mimbar lagi Rasulullah sampai matahari terbenam. Nah, ternyata di narasi-narasi, di orasi-orasi itu Rasulullah bercerita kepada kita apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kejadian-kejadian apapun yang akan terjadi sampai di hari kiamat itu diramalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah meramalkan apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian kata Amr bin Akhdab, yang paling alim di antara kita ialah yang paling hafal dengan orasi-orasi Rasulullah itu. Siapa yang paling alim ialah yang paling hafal dengan khutbah-khutbah Rasulullah tentang ramalan-ramalan itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-haditsul isyuruna an Idris bin Hatimin radhiyallahu anhu qala baina ana 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idz atahu rajulun fasyaka ilaihi al-faqah. Hadis ke-20 ialah diriwayatkan oleh sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kata Adi, di saat saya ada di sanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah kedatangan seorang lelaki. Dia mengeluhkan kemiskinannya, serba kekurangan. Saya ini miskin wahai Rasulullah misalnya. Sumata al-akharun wa syaka ilaihi qad'as sabili. Kemudian ada orang laki-laki lain datang juga kepada Rasulullah yang dia keluhkan adanya perampokan di jalan-jalan. Faqala ya Adi, hal ra'aital hayrata fa in talat bika hayatun falatarayanal dhainata tartahilu minal hira hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illallah. Kemudian kata Rasulullah, hei Adi, pernahkah engkau melihat kota Hira?
Kota Hira itu di Irak ya kalau tidak salah. Apabila umurmu panjang, hidupmu lama itu berarti apabila kamu itu umur panjang, Adi, pasti kamu akan melihat seorang perempuan sendirian di dalam andong onta ya, di kamar onta yang bertirai itu. Seorang perempuan di dalam kafilah, bukan kafilah kan banyak. Bukan ini satu onta yang ada kamar yang di atasnya kamar untuk seorang perempuan. Itu nanti kalau kamu umur panjang, orang perempuan hanya sendirian di atas onta pergi dari kota Hira, menuju Mekah, kemudian dia tawaf di Ka'bah. Tak seorang pun yang dia takuti kecuali Allah. Artinya negeri itu negeri makmur, negeri aman, sentosa, tidak ada perampokan, tidak ada pemerkosaan. Pasti akan kamu temukan seperti itu kalau kamu umur panjang. Itu maksudnya ya. Wala in talat bika hayatun lataftahanna kunuza Kisra. Seandainya kamu umur panjang, Adi, maka kalian pasti akan menaklukkan kekayaan Raja Kisra, Raja Persia. Walin talat bika hayatun latarayanal rajula yukhriju mil akaffihi min dhahabin aw fiddatin yatlubu man yaqbaluhu fala yajidu ahadan yaqbaluhu minhum. Seandainya hidupnya panjang, berumur panjang, Adi, pasti kamu nanti akan melihat seseorang yang mengeluarkan emas atau perak yang sepenuh telapak tangannya. Dia ke sana kemari mencari orang yang mau menerima sedekah emas dan perak itu. Namun dia tidak dapatkan seorang pun yang mau menerima emas perak itu. Sudah telat ya, sudah kadaluarsa. Orang sudah memikirkan keselamatan dirinya karena hampir kiamat. Wallahu a'lam.